Selamat pagi semuanya. Nama saya Laurentius Alberto dengan NIM 2010417171. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori ekuitas merek. Baik, ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing. Menurut David Ecker 1997, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek. Nama dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Kotler dan Keller pada tahun 2007 mendefinisikan ekuitas merek sebagai nilai tambah yang diberikan kepada produk dan jasa. Nilai ini bisa dicerminkan dalam bentuk cara seorang konsumen dalam berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Knight pada tahun 2001 mendefinisikan ekuitas merek sebagai totalitas dari persepsi mereka. Persepsi merek mencakup kualitas relatif dari produk dan jasa, kinerja keuangan, loyalitas pelanggan, kepuasan, dan keseluruhan penghargaan terhadap merek. Dasar pemikiran model ekuitas merek berbasis pelanggan mengungkapkan bahwa kekuatan suatu merek terletak pada apa yang telah dilihat, dibaca, didengar, dipelajari, dipikirkan, dan dirasakan konsumen tentang merek selama ini. Lalu, ekuitas merek dibentuk dari 4 dimensi, yaitu yang pertama, kesadaran merek atau brand awareness. Kesadaran merek adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali sebuah merek dan mengaitkannya dengan satu kategori produk tertentu. Lalu yang kedua, persepsi kualitas atau perceived quality. Persepsi kualitas terhadap merek menggambarkan respon keseluruhan pelanggan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan merek. Yang ketiga, asosiasi merek atau brand association. Asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang terkait dalam memori pelanggan terhadap sebuah merek. Yang keempat, loyalitas merek atau brand loyalty. Loyalitas merek adalah komitmen kuat dalam berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa mendatang. Brand awareness. Pengertian brand awareness menurut Kotler pada tahun 2010, brand awareness adalah kekuatan dari suatu brand di dalam memori. Seberapa mudah bagi konsumen untuk mengingat suatu brand. Brand awareness adalah kemampuan pembeli potensial untuk mengenal dan mengingat bahwa brand adalah sebuah bagian dari sebuah kategori produk tertentu. Menurut Kotler dan Keller pada tahun 2012, brand awareness adalah kemampuan konsumen untuk mengidentifikasi merek dalam kondisi berbeda, seperti tercermin oleh pengenalan brand mereka atau prestasi pengingatan. Indikator brand awareness. Menurut Kotler pada tahun 2010, indikator brand awareness dapat diukur dari kesadaran brand, yaitu yang pertama, puncak pikiran atau top of mind. Yang kedua, pengingat kembali atau brand recall. Yang ketiga, pengalaman brand atau brand recognition. Lalu yang keempat, tidak menyadari brand atau brand unaware. Brand ambassador.
Pengertian brand ambassador menurut Lee Greenwood dalam Putra DKK pada tahun 2014. Duta merek adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dan terhubung dengan publik terlepas dari bagaimana mereka meningkatkan penjualan. Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk memengaruhi atau mengajak konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik menggunakan produk. Terlebih karena pemilihan brand ambassador biasanya didasarkan pada pencitraan melalui seorang selebritas yang terkenal. Brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas di mana mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme, kejayaan manusia, serta komodifikasi dan komersialisasi suatu produk. Indikator brand ambassador. Menurut Lee Greenwood dalam Putra DKK 2014, indikator brand ambassador meliputi yang pertama, transference atau keterwakilan. Yang kedua, congruence atau kesesuaian. Lalu yang ketiga, daya tarik. Yang keempat, power atau kekuatan. Tagline atau slogan. Pengertian tagline ialah bagian dari iklan yang bertujuan agar iklan tersebut mudah diingat oleh konsumen. Di dalam suatu iklan, tagline memegang peranan yang cukup penting menurut Nuradi DKK 1996 p.56. Tagline adalah kalimat singkat sebagai penutup teks inti yang menyimpulkan secara singkat tujuan komunikasi suatu iklan. Penelitian menggunakan dimensi dari Eric Schwartz Fahri 2011 sebagai alat untuk mengukur tagline sebuah merek. Adapun 4 dimensi yang digunakan untuk mengukur tagline sebuah merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, original atau asli. Yang kedua, believable atau dapat dipercaya. Yang ketiga, persuasif atau meyakinkan. Lalu yang keempat, memorable atau mudah diingat. Indikator tagline. Yang pertama, familiarity atau mudah diingat. Yang kedua, differentiation atau berbeda. Yang ketiga, message of value atau nilai yang terkandung dalam pesan. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.